dan oh itu yang terjadi. Terus pertanyaan Pak Harto sangat spesifik. Apa betul Wiranto mau kudeta? Jadi itu pertanyaan Langsung itu bertanya agak seperti itu waktu itu, Pak agak Harto. mencekam ya. Iya. Saya mengatakan Pak, saya nggak yakin dengan hal itu. Tapi memang ada orang yang menghubungi saya, ya antara lain Pak Cahyokumolo tadi itu, dan ya memang suasana udah sangat tegang pada pagi itu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi bayangkan ada 3 jenderal, sama saya ada Pak Modi, ada Pak Bagio dan Pak Prabowo Pangkostratnya pada waktu itu, dan saya dengar ya, sesudah pertemuan itu mereka berusaha untuk menemui Pak Wiranto dan akhirnya meyakinkan bahwa kesempatan bahwa beliau merencanakan kudeta itu memang tidak betul. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan saya yakin itu tidak ada. Ya, saya sampai satu hari pernah ngeledekin Pak Wiranto dan beliau sangat marah sama saya. Jadi menjelang Pak Harto berhenti besok harinya itu, di rumah Pak Harto itu di depan cuma saya berdua sama Pak Wiranto. Ya, waktu itu hujan berintik-rintik begitu. Dan satu-satu mantan wakil presiden masuk ke rumah Pak Harto, mulai Pak Umar Wirahadikusuma, terakhir sekali datang Pak Habibie. Jadi saya waktu itu merokok sama Pak Wiranto. Jadi saya bilang, Mas, kalau mau ambil alih kekuasaan sekarang. Apa? Ngomong apa sih itu? Jadi Pak Wiranto marah sama saya. So, kenapa ngomong begitu? Bentak-bentak saya. Jadi saya bilang, ya tadi saya sudah bicara di dalam, dan kemungkinan Pak Harto akan mundur besok. Jadi kalau mau ambil alih malam ini. Pak Wirantonya sangat terkejut dengan omongan saya, dan saya sebenarnya cuma bercanda aja sama beliau. Dan beliau begitu sangat sensitif perasaannya, marah sama saya. Jadi saya belakangan cerita sama Pak Wiranto, minta maaf saya malah, ya saya mengerti suasananya waktu itu ya. Ini memang kita suasananya ketawa, seperti ya. Jadi itu saya ya. Saksi sejarah juga mengatakan bahwa tuduhan Pak Wiranto itu mau mengambil kekuasaan itu tidak benar, nggak ada benar sama sekali. Ya. Tapi agak sedikit kembali nih Prof ke masa-masa waktu itu Presiden Soeharto masih di Mesir. Ya. Sebenarnya ada komunikasi yang terjalin nggak antara Prof Yusril dengan mendiang Presiden Soeharto waktu itu saat beliau masih di Mesir? Atau memang komunikasi hanya terjalin ketika memang beliau sudah mendarat dan memanggil Bapak waktu itu? Komunikasi ada antara saya dengan Pak Sadillah Mursyid. Ya. Pak Sadillah pada waktu itu Mensesnek ya. Saya waktu itu kalau sekarang nih ya, asistennya Mensesnek pada waktu itu, deputi kalau sekarang ini ya. Jadi saya komunikasi terus dengan Pak Sadillah. Bahkan dari Mesir itu Pak Sadillah sambil ketawa-ketawa masih bilang sama saya begini gitu. Bung Yusril, katanya, ini nanti siap-siap ya. Nanti kalau Pak Harto pulang, Bung Yusril akan dilantik jadi sekap. Saya sendiri waktu itu agak terheran-heran, suasana genting begini, mau nanti jadi sekap, mau bagaimana saya pikirnya. Tapi itu tidak terjadi. Jadi rencana saya mau dilantik jadi sekap itu nggak terjadi. Pak Sadillah itu terus menjadi Mensesnek dan kita membantu beliau sampai akhirnya Pak Harto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei itu. Nah jadi suasana mencekam seperti itu ya, tapi kita masih meneruskan upaya-upaya untuk mengatasi keadaan. Ya itulah sebabnya ada usulan-usulan yang luas oleh para politisi ya, termasuk almarhum Pak Anwar Haryono dan lain-lain, supaya Pak Harto ini jangan dipaksa mundur. Biar beliau itu mundur dengan damai dan terhormat, tapi dibentuk sebuah komite yang namanya itu Komite Reformasi. Nah, dan itu dalam rangka pembentukan Komite Reformasi itulah Pak Harto menugasi beberapa orang, Pak Sadillah, saya juga ditugasi untuk menghubungi banyak orang ya, untuk menghadap Pak Harto yang seperti ada di dalam foto-foto yang tadi ditunjukkan kepada Anda itu, dan Pak Harto meminta masukan dan meminta saran-saran bagaimana mengatasi keadaan ini. Jadi banyak tokoh yang pada waktu itu diundang ke istana, termasuk Gus Dur, Pak Kiai Ali Yafi, Pak MH Ainun Najib, Pak Nurholis Majid,
dan lain-lain. Dan Pak Amin Rais sebenarnya waktu itu agak ragu-ragu apakah perlu datang atau tidak. Ya, akhirnya saya sebelum berangkat ke istana itu kita ngomong bertiga, Pak Nurholis, Pak Amin Rais, dan saya. Ngomongnya itu di Jalan Pekalongan di rumahnya Pak Malik Fajar. Ya, di rumahnya Pak Malik Fajar, dan disepakati bahwa kalau saya memang harus pergi karena saya bukan orang yang diundang, saya orang seknek, saya bilang. Yang ditugasi